berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Waduh, waduh, jangan ganggu, yang itu tak punya dan ganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Ya, lalu bagaimana menerjemahkan sindiran Prabowo soal pihak yang tak bisa diajak kerjasama? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, ada Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Lydia. Mas Adi, ini pihak mana yang disindir Prabowo yang disebut tidak mau diajak kerjasama? Ya, tentu hanya Prabowo dan Tuhan saja sebenarnya yang tahu kira-kira pihak mana yang tidak mau diajak kerjasama. Karena statement beliau itu kan sifatnya general, bisa partai, bisa orang, bisa kelompok kepentingan, ataupun gerakan-gerakan civil society yang memang sejak awal begitu kritis dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat pembicaraan netizen sampai malam hari ini, yang disebut tidak mau bekerja sama itu kalau melihat gestur politiknya adalah PDIP. Karena kan misalnya PDIP ini kan sejak lama misalnya soal kemungkinan akan bertemu dengan Prabowo Subianto, tapi per hari ini ya pertemuan itu tidak kunjung dilakukan. Karena memang misalnya PDIP itu punya intensi dan bahkan kecenderungan berada di luar kekuasaan sebagai oposisi. Jadi itu pembicaraan netizen ya, cuman kan problemnya apa iya Pak Prabowo ini ingin menyindir pihak-pihak seperti PDIP yang tidak mau bekerja sama, tapi berpotensi misalnya mengganggu jalannya pemerintahan. Mengingat memang hubungan lebih yang kemana, Mas Adi, kalau Anda melihatnya? Lebih yang mana? Ini lebih kepada penyindir bahwa ada indikasi ada yang mengganggu, atau indikasi, adik gini, sudah terjadi gangguannya, atau semacam antisipasi, hey jangan ganggu ya, nanti kalau mau di luar nonton aja nggak apa-apa, tapi jangan ganggu nanti. Ya saya kira memang belum clear ya, apakah yang dimaksud dengan mengganggu itu adalah kritikan, atau misalnya memberikan check and balances, ataukah bentuk gangguan-gangguan yang lain yang justru akan mengganggu stabilitas politik pemerintahan yang akan datang. Kalau yang dimaksud mengganggu itu adalah check and balances, kelompok-kelompok kritis yang sering memberikan sikap kritis kepada pemerintah misalnya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, ya tentu bukan mengganggu, tapi itu adalah bagian dari eksistensi demokrasi. Karena apapun, partai politik, gerakan civil society, aktivis mahasiswa, aktivis-aktivis pro demokrasi, kalau melihat realitas politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka wajib hukumnya memberikan kritik, memberikan masukan, tentu untuk membuat supaya kebijakan-kebijakan pemerintah itu on the right track, pro dengan rakyat, dan tentu saja sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, publik sebenarnya menunggu apa yang dimaksud dengan mengganggu. Sepanjang kritikan dan masukan itu diberikan dalam kerangka konstitusional sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, saya kira tidak ada itu wajar saja ya, Mas. I pace